الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa muslimat sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sehingga bisa kita melakukan tugas dan aktivitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Maka wajarlah kiranya kita bersyukur kepada Allah karena sampai siang hari ini Allah masih memberikan nafas untuk kita bisa hidup sehingga bisa kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat zuhur berjamaah insyaallah. Selawat dan salam bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, kita beri judul tausiah pendek kita kepada siang hari ini, yakni orang-orang yang Allah akan berikan nilai-nilai derajat takwa baginya. Bicara kita tentang takwa sangat mudah mengungkapkannya. Bahkan setiap ada pelantikan, pengukuhan seorang atau beberapa pejabat negara, itu yang pertama tidak lain adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sementara yang kita tahu secara umum takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Pertanyaannya adalah, apakah benar semua kita yang Allah memberikan derajat takwa? Atau siapa-siapakah orang-orang yang Allah akan berikan derajat takwa? Maka Allah coba ingatkan kita dalam firman surat Al-Imran 133 dan 134. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Maka segeralah kamu minta ampun kepada Allah, segeralah kamu untuk hijrah kepada Allah, segeralah kamu tobat kepada Allah, yang Allah akan berikan kenikmatan surga, baik yang berasal dari langit ataupun yang berasal dari bumi. Untuk siapa? Mu'iddat lil muttaqin, akan diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka siapakah orang-orang yang Allah akan berikan derajat takwa itu? Sambungan ayat 133 ini dalam 134 diungkapkan oleh Allah. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit.
Kata-kata lapang, dara' wasara itu dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab MA diungkapkan adalah yang lapang itu adalah orang-orang yang mampu, yang sempit itu adalah orang-orang yang tidak mampu. Sementara dalam tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah alias Hamka diungkapkan yang dara' itu, yang lapang itu adalah orang-orang yang kaya, dan yang sempit itu adalah orang-orang yang miskin, bahkan fakir miskin. Maka kita ambil aja bahasa yang lebih sederhana, Allah akan berikan nilai-nilai takwa dan derajat takwa itu kepada orang-orang yang mau berinfak, bersedekah, berderma, apakah dia kaya ataupun dia miskin. Karena yang Allah nilai itu bukanlah banyaknya infaknya, tapi yang pertama yang Allah nilai itulah keikhlasan dan ketulusannya. Innamal a'malu biniat, segala sesuatu tergantung kepada niat. Kalau niatnya adalah untuk mendapat ridha Allah, maka Allah akan berikan kebaikan dengan berupa pahala. Tapi kalau niatnya hanya untuk keburukan, ambil muka, cari nama, hanya untuk sesaat saja, berarti itu adalah untuk keburukan, maka Allah berikan tidak ada nilai baginya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, Allah ingkapkan dalam firman-Nya, dan dari apa yang telah kamu berikan kepadamu, maka kamu infakkanlah kepada orang lain. Kita tidak ada yang sama kaya, dan tidak semua kita pula orang-orang yang tidak mampu alias miskin. Apa yang kita dapatkan hari ini bisa jadi kita dulunya adalah orang biasa, orang melarat, orang miskin, tapi berkat kita rajin berinfak, bersedekah, berbagi terhadap sesama tanpa pandang bulu dan siapa orangnya, maka bisa jadi sehari ini kesuksesan kita adalah di samping doa orang tua, itu adalah bisa jadi karena doa orang lain yang pernah kita bantu lewat zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pahami dan harus kita yakini. Dan orang-orang yang mau melakukan infak sedekah karena ridha Allah, itu diantaranya adalah tazkiyatun niat, bersih niatnya, wa tazkiyatun qalbi, bersih hatinya, wa tazkiyatun nafsi, bersih diri sendirinya, wa tazkiyatun ambal, pasti akan bersih hartanya. Salah satu membersihkan harta itu adalah dengan sering kita berinfak, bersedekah, dan juga memberikan zakat mal. Hadirin wal hadirat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Yang kedua, yang Allah akan tinggikan derajat nilai takwanya adalah wal kaziminal ghaiza, orang yang bisa menahan amarah, atau orang yang bisa menahan emosi, bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak hantam kromo, halal haram, halal haram semuanya disikat. Bukan begitu. Bagi seorang pejabat pasti akan ada beri ujian dengan berbagai cara, termasuk dalam bahasa keren hari ini, apakah dia mau menerima suap atau disuap. Maka dari itu, orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan ingat kepada Allah. Apapun yang kita lakukan hari ini, dimanapun, kapanpun, dan di tempat manapun, Allah tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Manusia sama manusia bisa kita bohongi, tapi Allah dan malaikat selalu melihat kita, karena Allah tidak tidur, dan Allah tidak tuli, dan Allah tidak buta. Wasami'ul basir, Allah itu mendengar lagi maha melihat. Apalagi zaman-zaman hari ini, masa-masa hari ini, masa-masa kampanye untuk pesta demokrasi,
yang puncaknya 14 Februari 2024. Kalaulah kita masing-masing kita menghargai satu sama lain, tidak akan terjadilah bentrok antara pendukung satu dengan pendukung lain, antara satu partai dengan partai lain, simpatisan partai ataupun simpatisan calon presiden wakil presiden, tidak akan terjadi gontok-gotokan. Hari ini kita berharap pesta demokrasi aman, lancar, jujur, dan juga terlaksana dengan sebaik-baiknya. Asalkan kita bisa menahan amarah, bisa menahan mengendalikan emosi, tidak saling fitnah, tidak saling hasut, tidak saling menjelekkan. Apalagi kita melalui media online yang ribuan jutaan orang itu akan bisa melihat hasil daripada goresan jari-jari kita di media online. Inilah yang salah satu yang akan merusak daripada nilai-nilai ibadah kita, yang mana kita ingin mendapatkan nilai takwa, tapi karena tidak bisa menahan amarah, tidak bisa mengendalikan mulut, tidak bisa mengendalikan telinga, tidak bisa mengendalikan mata, apalagi tidak bisa mengendalikan jari-jarinya untuk mengetik kata-kata yang kita susun dengan rapi. Kadangkala berita hoak, fitnah merajalela, al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dirinya mencari kekurangan orang lain saja, sibuk dirinya mencari aib orang lain saja, melemahkan yang satu, menjatuhkan yang lain, dan mengangkatkan dia, walaupun yang diangkat itu belum tentu betul sepenuhnya. Bagaimana akan dapat nilai-nilai takwa sementara kita masih juga berbaur antara yang hak dengan yang batil? Allah sudah ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan batil, padahal kamu mengetahui itu tentang kebenarannya. Yang terakhir adalah wal afina 'anin nas, mari saling memaafkan. Islam itu indah, dan salah satu indahnya itulah saling memaafkan tanpa pandang bulu, pangkat, dan jabatan. Boleh berbeda partai, berbeda suku, bahkan berbeda agama, tapi silaturahmi dan ukhuwah kita jangan dirusak karena tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Itulah indahnya Islam. Bagaimanapun Nabi Muhammad dicaci maki, bahkan dilempari dengan batu, tapi dia tetap memaafkan orang lain. Itulah sebenarnya uswatun hasanah, tauladan yang baik bagi kita. Semoga bermanfaat. Bila fisabil haq fayastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.